Selamat petang. Undang-undang pemilu akhirnya disahkan oleh DPR dengan cara voting. Ambang batas pun sudah diketuk. Namun benarkah hasil ini bakal menguntungkan seluruh warga Indonesia yang justru paling berkepentingan dengan hasil pemilu? Saya Sofi Syarif, Anda menyimak catatan Kompas TV. Pengesahan RUU Pemilu menjadi undang-undang berlangsung penuh drama, saudara. Pengambilan keputusan berjalan alot lantaran menyangkut urusan syarat pencalonan presiden pada pemilu serentak 2019. Keputusan pun diambil lewat tengah malam dan diwarnai aksi walkout 4 fraksi. Waktu sudah menuju pukul 00 Jumat dini hari saat para wakil rakyat masih berdebat soal syarat pencalonan presiden di pemilu serentak 2019. Warga Indonesia mungkin sudah banyak yang terlelap saat perwakilan parpol di DPR memperdebatkan apakah voting pengesahan RUU Pemilu dilakukan saat itu juga atau ditunda Senin pekan depan. Dan hasilnya memang sudah bisa ditebak. Adu kuat voting waktu penentuan keputusan RUU Pemilu dimenangkan gabungan parpol yang ingin syarat pencalonan presiden 25% suara nasional yang berisi 6 fraksi, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, P3, Nasdem, dan Hanura. Gabungan fraksi yang ingin ambang batas pencalonan presiden 0% kalah suara. Mereka adalah Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN. Dan setelah kalah suara, 4 fraksi walk out dari pengambilan keputusan selanjutnya. Atau pengambilan di forum paripurna ini, kami nyatakan kami tidak akan ikut dan tidak bertanggung jawab atas keputusan pada malam hari ini. Sekali lagi, saudara-saudaraku, kami menghargai semua perbedaan. Inilah Indonesia, inilah kita. Maka perbedaan biasa saja. Selepas aksi walkout, Ketua DPR yang kini berstatus tersangka kasus korupsi mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang. Maka kita putuskan bahwa opsi A secara aklamasi kita -1. Kita putuskan, kita setujui. Apakah setuju? Ketegangan tak berhenti sampai pengesahan. Fraksi PDI Perjuangan merasa perlu menegaskan bahwa undang-undang pemilu yang baru disahkan konstitusional. Bahwa semua hal yang kita putuskan adalah konstitusional dari keputusan paripurna ini. Dan bagi kawan-kawan yang melakukan walkout, silahkan menggunakan haknya melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dari alotnya pemungutan suara, drama Undang-Undang Pemilu tampaknya akan berlanjut di gedung Mahkamah Konstitusi. Yaitu keputusan yang diambil adalah opsi A. Dan tidak seperti biasanya Kamis lalu, ruang rapat sidang paripurna DPR penuh. 97% anggota DPR menghadiri sidang. Tidak seperti yang biasanya kita lihat selama ini, di mana para wakil rakyat kerap bolos rapat. Ini tak lain karena hasil sidang paripurna RUU Pemilu berimbas pada masa depan partai masing-masing anggota DPR. Komposisi akhir suara di DPR menunjukkan mayoritas fraksi dan anggota Dewan setuju adanya ambang batas pencalonan presiden yakni 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional. Fraksi-fraksi tersebut adalah PDI Perjuangan dengan 107 anggota, Golkar dengan 85 anggota, lalu PKB 43 anggota, fraksi P3 36 anggota, fraksi Nasdem dengan 36 anggota, serta Hanura dengan 15 anggota. Total jumlahnya 322. Bandingkan dengan fraksi yang mendukung ambang batas pencalonan presiden 0%, yakni Gerindra 72 anggota, fraksi Demokrat 60 anggota, lalu PAN 46 anggota, serta PKS dengan 39 anggota dan semuanya berjumlah 217. Dengan disahkannya Undang-Undang Pemilu, Koalisi Pemilu 2019 sebenarnya sudah bisa terpetakan, saudara. Aliansi pasca voting Undang-Undang Pemilu menempatkan 2 poros besar sebagai ulangan Pilpres 2014 lalu, yakni antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Yang jelas tampak dari proses pengesahan Undang-Undang Pemilu di DPR adalah bahwa kontestasi Pemilu 2019 sebenarnya sudah dimulai sejak Jumat dini hari lalu, tepat ketika fraksi-fraksi DPR saling ngotot dengan opsi yang dianggap paling menguntungkan partainya.
Inilah yang sebenarnya membuat prihatin. Alih-alih bicara soal undang-undang yang baik untuk pemilu dan warga negara sebagai pemegang hak pilih, sidang paripurna sampai nyaris deadlock karena masing-masing fraksi mengejar kepentingan sendiri. Padahal sidang paripurna undang-undang pemilu bukan tanpa persiapan panjang. 9 bulan sudah panitia khusus RUU Pemilu bekerja, menghabiskan anggaran dan menguras tenaga, tetapi tak bisa menghasilkan RUU yang bisa disepakati bersama demi lancarnya pemilu. Keputusan akhir pun harus dilalui dengan pemungutan suara yang memungkinkan anggota DPR mengedepankan kepentingan fraksi dan partai politik. Jadi sebenarnya ambang batas ini memberikan insentif bagi penyusunan koalisi, ya, yang lebih kuat, lebih permanen, yang tidak siksak. Dimulai sejak awal pada saat pencalonan. Itulah sebabnya selalu orang bertanya. Ini kan soal konstitusi, ya. Kami meyakini bahwa ini kami anggap melanggar konstitusi, tentu berbagai alasan. Sementara Mas Arief meyakini ini dimungkinkan oleh konstitusi. Nggak apa-apa, inilah diskusi kita, debatable kita, nggak apa-apa. Berilah kesempatan partai-partai lain untuk mengusung calon-calonnya, begitu ya. Presiden Joko Widodo yang tampaknya bakal bisa mempertahankan koalisi pemerintah saat ini hingga pemilu 2019, meminta semua pihak menghormati keputusan DPR. Kita sangat menghormati apa yang sudah diputuskan di DPR sampai tengah malam tadi malam. Saya juga ikuti terus dan ya kita hormati keputusan itu. Dan pemerintah percaya bahwa sistem demokrasi yang kita jalankan berjalan dengan baik kemarin. Dan kini sudah ada sejumlah pihak yang menyatakan bakal menggugat Undang-Undang Pemilu dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang berasal dari fraksi Gerindra sudah membulatkan tekad. Presidensial threshold dianggap sebagai satu yang bertentangan dengan konstitusi. Nah, selanjutnya mengenai judicial review, saya kira itu adalah hak dari setiap stakeholder yang merasa terganggu. Mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu melalui Mahkamah Konstitusi adalah hak konstitusional semua warga negara yang merasa sebuah legislasi tidak sesuai dengan konstitusi dan merugikan banyak pihak. Kita wajib menghormati hak ini. Namun saudara, MK juga harus bergerak cepat memproses dan memutuskan gugatan karena tahapan pemilu 2019 sebentar lagi bakal dimulai dan kinerja KPU tidak boleh terganggu jika ingin semuanya lancar. Penyelenggaraan pemilu memang masih 2 tahun lagi, namun September tahun ini KPU saudara sudah harus menggelar verifikasi partai politik peserta pemilu. Soal verifikasi ini juga rawan digugat lantaran muncul 2 argumentasi berbeda, yakni verifikasi untuk partai baru saja atau verifikasi untuk semua partai peserta pemilu. Semua ini penting dikejar agar pada Maret 2018 parpol peserta pemilu sudah bisa ditetapkan. Lalu pengajuan bakal caleg DPR, DPD, dan DPRD bisa dilaksanakan pada Mei 2018. Dan kemudian disusul dengan pengajuan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada Agustus 2018. Setelah itu, masa kampanye saudara direncanakan mulai Oktober 2018 hingga April 2019 dan ditutup dengan pemilu serentak yang akan digelar pada 17 April 2019. Semua ini harus bisa berjalan tepat waktu jika negara ini benar-benar ingin menggelar pemilu yang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Agustus kita sudah harus mulai. Padahal sekarang sudah tanggal 21. Sabtu Minggu libur. Tanggal Senin itu sudah tanggal 24. Hanya tersisa 6 hari sebelum berakhirnya bulan Juli. Nah, kami berharap dalam waktu 1 minggu itu sudah diselesaikan semua. Alotnya pengesahan Undang-Undang Pemilu harus jadi pelajaran berharga bagi bangsa ini. Berpanjang-panjangnya waktu pengambilan keputusan soal undang-undang jelas berdampak panjang bagi jalannya pemilu. Sudah saatnya pemerintah dan DPR belajar untuk benar-benar disiplin dalam menyusun undang-undang yang memang bakal memengaruhi kehidupan bernegara. Undang-undang pemilu sejatinya harus dianggap sebagai undang-undang yang melayani kepentingan publik demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil, dan bukan demi menyokong kepentingan kekuatan politik manapun. Kini penentuan soal pelaksanaan Undang-Undang Pemilu ada di tangan para hakim Mahkamah Konstitusi.
Biarkan MK bekerja menyelesaikan gugatan jika memang nantinya ada pengajuan. Bagaimanapun juga pemilu serentak merupakan keputusan MK dan gugatan terkait undang-undang turunannya juga harus taat pada kebijaksanaan para hakim konstitusi. Sampai di sini, saudara, catatan Kompas TV untuk pekan ini. Saya Sufi Syarif mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.